Kan udah dibilangin dari awal, jangan ada yang pernah endorse itu anak. Terus udah gitu malah banyak yang endorse. Ya udah sekarang kena batunya. Kalau misalnya mau ditagih, langsung suruh bayar 90 juta, 90 jutanya. Semua tanpa dicicil. Karena ini bukan kredit panci. Siapapun yang berurusan dan mengendorse anak saya yang perempuan yang susah dibilangin itu, ya, akan berurusan dengan saya. Daripada bisnis kalian bangkrut, terus saya lapor ke polisi, mendingan gak usah. Jadi dia itu tidak ada membawa kabur uang senilai 90 juta karena 34 juta apa 36 jutanya udah dikembalikan. Dan isu Fadel pakai duitnya Loli itu hoax. Fadel nggak pakai duitnya Loli. Permasalahan uang endorse senilai 90 juta rupiah yang turut menyeret nama Loli kini membuka babak baru. Setelah sebelumnya ia memberikan klarifikasi mengenai uang yang diduga berasal dari judi online, kini masalah tersebut kembali mengundang kontroversi, yang mana masih banyak yang menilai jika Loli tidak profesional dalam menjalani kesepakatan bekerja. Dan adanya statement tersebut kembali mengingatkan kita dengan perkataan Nikita Mirzani yang sebelumnya juga sempat memperingatkan kepada pihak endorse untuk tidak lagi memakai jasa sang anak. Kan udah dibilangin dari awal, jangan ada yang pernah endorse itu anak. Terus udah gitu malah banyak yang endorse. Ya udah sekarang kena batunya. Kalau misalnya mau ditagih, langsung suruh bayar 90 juta, 90 jutanya. Semua tanpa dicicil. Karena ini bukan kredit panci. Nah kalau pengen dikasusin, kasusin aja. Ya kan sama aja penipuan, bener gak? Atau penggelapan. Gitu. Nggak profesional dalam bekerja. Siapapun yang berurusan dan mengendorse anak saya yang perempuan yang susah dibilangin itu, ya, akan berurusan dengan saya. Daripada bisnis kalian bangkrut, terus saya lapor ke polisi, mendingan gak usah. Kemarin tuh Loli sempet dapet endorsean sebagai BA abal-abal tuh 6 produk kalau nggak salah. Nah uangnya itu ditransfer ke rekening si laki-laki itu. Mungkin dia mau membanggakan ya nak ya. Pokoknya apapun yang bikin dia bahagia, ya sudah nggak apa-apa, lakukan aja. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang, ya udah. Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri, ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai anak perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anakku selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini, bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu kan. Di saat ada yang kontra dengan Loli, ternyata ada juga yang pro dengan gadis berusia 17 tahun tersebut. Dan itu ialah Desi, salah seorang kerabat dekat Loli sekaligus pengusaha yang pernah memakai jasanya. Pasca beredar kabar bahwa Loli telah membawa kabur uang senilai 90 juta rupiah, kini Desi muncul dan turut memberikan kesaksian yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh awak media selama ini.
Dalam pengakuannya, Desi menuturkan jika Loli merupakan sosok yang bertanggung jawab dan profesional dalam menjalani pekerjaan. Bahkan, dirinya juga membenarkan jika uang tersebut ialah kerjasama antara Loli dengan perusahaan judi online. Lantas, benarkah Loli sebenarnya sudah mengembalikan uang endorse yang saat ini dipermasalahkan? Halo guys, gue Desi. Gue juga pernah kerja sama Loli dan dia sangat mengikuti peraturan dan prosedur yang gue bikin. Dan itu anak menyelesaikan pekerjaan yang gue kasih. Dan sekarang dia dituduh bawa kabur uang senilai 90 juta. Padahal itu bukan bawa kabur uang guys jadinya. Jadi dia endorse slot. Nah di UK kan nggak akan ada yang bisa nangkep juga, malas juga polisi ke UK kan. Jadi dia udah bilang yang atasan ini nggak mau endorse slot karena lagi di Indonesia. Itu gue yang nyuruh Loli buat nggak up. Karena apa? Karena satu, nama dia besar, dan kalau dia kenapa-napa kan dia udah dikeluarin dari kakak. Jadinya si yang ini mau tanggung jawab atau enggak, dan bakalan perpanjang banget pasti masalahnya, ngerti kan? Gue udah kasih saran ke Loli, kalau misalkan mau post lagi itu kalau kamu balik lagi ke UK. Kalau di Indo tuh lagi nggak aman. Si yang ininya minta refund 80 juta maunya, padahal Loli itu udah kasih sebesar 34 juta. Jadi dia itu tidak ada membawa kabur uang senilai 90 juta karena 34 juta apa 36 jutanya udah dikembalikan. Soalnya, dan isu Fadel pakai duitnya Loli itu hoax. Fadel nggak pakai duitnya Loli. Guys, just for your information ya, kalau kalian kasihan sama seseorang, jangan cuma diketik. Kalian ambil, ya kalian rawat. Jangan cuma bilang kasihan ini, kasihan si A, kasihan si B. Jangan. Kalau kamu kasihan, ya jangan cuma diketik. Ambil, urusin, bantuin. Sebetulnya dimurkan juga enggak sih sebetulnya. Kalau gua kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gua lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini, gitu. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini, gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat, gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua, mana ada sih seburuk-buruknya orang tua, anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya, kan nggak ada, gitu kan. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Nggak peduli saya mau dia pacaran sama TikToker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah nggak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Setiap orang tua pasti memang punya cara masing-masing dalam mengasuh ya anak-anaknya gitu. Karena kadang-kala orang tua merasa saya sangat paham sekali karakter anak saya, maka saya akan menempuh jalan yang menurut saya paling tepat untuk saya berlakukan kepada anak saya gitu. Hanya saya sayangkan saja pada saat berkonflik dengan anak, ada baiknya kita mesti tetap menjaga batasan-batasan atau hal-hal yang sekiranya tidak terlalu dipublish. Terlepas dari pemberitaan yang selama ini menyeret Loli, nama sang ibunda Nikita Mirzani belakangan juga viral lantaran dirinya telah menghapus nama putri sulungnya itu dari kartu keluarga sekaligus ahli waris yang semestinya menjadi hak untuk Loli.
Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan Niki lantaran dirinya sudah merasa geram dengan tingkah laku sang anak yang dianggap sudah melewati batas. Bukannya menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, mendengar adanya kabar tersebut, Loli justru terlihat santai saat mengetahui bahwa ia telah diasingkan oleh sang ibunda yang telah membesarkannya. Berarti tidak dihapus ya si kakak? Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Sama kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja biasa aja, gue dikeluarin dari kakak nggak ribet sendiri. Lu yang ribet. Jumba. Nanti tunggu lihat gue mati aja lah. Nanti siapa yang dapat? Kenapa ada warisan? Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan utang, meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga, jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan. Diurus, aku jadi nggak punya apa-apa, kesian gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya. Maksudnya gue pengen lihat anakku juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja gitu. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti aja lah gitu. Komen lah itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Iya sebagai orang tua ya terima lah, tapi kalau buat gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan, jadi apapun yang dia lakukan bagaimanapun di sana ya terserah aja, tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri, karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya kan yang dibawa kan ini anak ini Nikita Mirzani gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Tidak ada yang harus disesali dalam hidup. Itu namanya fase dimana kalau kita menyesali hidup, harusnya gua nggak begini ya, harusnya, berarti itu kita nggak bisa belajar dari apa yang kita ambil saat itu kan. Nggak ada yang disesali, tapi mungkin lebih dijadikan pelajaran aja. Oh berarti Nikita kamu nggak boleh begini, kamu tuh harus begini, berteman juga jangan terlalu bagaimana banget gitu. Jadi ya belajar dari situ aja, dan alhamdulillah 12 bulan ini ternyata bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Nggak ada laporan polisi, Instagram juga nggak huru-hara, isinya baik-baik saja. Bahkan sampai orang-orang sampai kayak bingung, kok bisa sih nih sampai 12 bulan begini? Ya bisa, karena memang aslinya Niki kan nggak terlalu into banget sama sosial media biasanya kan, karena kan Niki punya orang yang untuk posting di sosial media gitu. Jadi happy banget malah sekarang. Ya kalau kayak gitu sebetulnya memang aslinya Nikita Mirzani ya memang seperti itu, nggak mau bikin masalah, nggak mau yang gimana-gimana. Kayak gini hidup tentram 12 bulan ini ternyata lebih mengasihkan gitu, nggak pusing, kepala nggak migrain, lebih fokus. Bahwasannya kalau dalam pandangan agama, antara hubungan orang tua dengan si anak memang wajib dan patut menghormati orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain itu memang harus dan patut dimiliki oleh seorang anak. Menghormati dan patuh sami'na wa ata'na kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi di posisi lain, orang tua yang bagaimana yang harus dihargai dan dihormati oleh seorang anak.
Apabila orang tua itu mengajarkan hal yang tidak baik, maka itu tidak patut harus kita laksanakan perkara demikian. Akan tetapi kalau orang tua selagi mengarahkan kepada kebaikan, kita patut sebagai anak haruslah taat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.